Baik, di sini saya akan menjelaskan workflow yaitu AI Decision Gate. Jadi di mana ini akan menganalisis spreadsheet yang diintegrasikan melalui website. Jadi mana dia akan nge-trigger dari website yang kita buat dan diproses oleh 8N dan diproses oleh AI habis itu. Jadi yang pertama di sini ada webhook. Webhooknya ini sendiri namanya seperti namanya itu webhook. Jadi dia akan untuk apa ya, untuk nge-trigger si website ini. Jadi ada test dan production. Untuk perbedaannya, yang test itu berarti kita buat ngeksekusinya kita harus pakai execute workflow, sedangkan kalau production itu kita bisa otomatis terus menerus dengan syarat jika ini udah published. Kalau enggak, ini ada switch on off yang dimana harus itu on terus. Jadi dia akan otomatis dan akan historinya bakal di execution ada di sini kalau berhasil, dan kalau gagal juga akan ada di sini gitu. Selanjutnya ada root by report. Ini seperti namanya juga root by report. Jadi dia tuh untuk lebih mudah si websitenya menentukan data yang mana diambil. Contoh misalnya untuk websitenya sendiri kan di sini ada laporan keuangan, laporan penjualan, inventory dan kinerja. Berarti untuk bisa ngambil ini biar gampang, ngambil aja belakangnya antara itu keuangan, penjualan, inventory dan kinerja. Agar si ininya langsung keintegrasi ke bagian database gitu. Ini contohnya seperti switch, jadi lebih mudah aja dan lebih rapi aja kalau misalnya banyak data. Kalau misalnya datanya cuma satu, ini nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Selanjutnya ada spreadsheet ini ya untuk bagian database-nya. Jadi pastinya bisa pakai SQL, kalau nggak database yang lain yang ada di N8N. Cuman ini saya pakai spreadsheet aja biar lebih mudah untuk dijelaskan. Untuk spreadsheetnya ini untuk menghubungannya tinggal buat new kredensial, nanti dihubungin ke Google dan tinggal arahin aja dia mau ke bagian website yang mana. Itu ini ada ID-nya juga. Nah, habis itu setelah ini udah diambil datanya kan, kayaknya kan misalnya dari penjualan dari sini nih ke trigger, terus dia ngambil data penjualan yang ada di sini. Habis itu dia keluarin ke sini ke bagian input gitu. Nah, Mars juga aslinya ini perlu nggak perlu kalau misalnya datanya sedikit. Kalau misalnya datanya sedikit nggak usah pakai merge, tapi kalau misalnya banyak lebih baik pakai merge, karena untuk merge ini lebih mudah untuk datanya jadi rapi. Nah, merge ini juga ada beberapa opsi, juga ada append, combine, SQL query, dan choose branch. Jadi kalau append ini dia nambahin semua data itu jadi satu, kalau combine itu dia nyatuin semua data. Setelah itu ada prepare array context. Seperti namanya juga, ini prepare array context itu jadi data-data yang udah ditambahin ini dia bakal diubah ke JavaScript, ini diubah agar si AI ini jadi lebih mudah untuk membaca data-data yang udah ditambahin semua gitu. Jadi lebih lebih gampang untuk dianalisis. Selanjutnya ini ada analisis. Ini bebas bisa pakai AI lain, cuman lebih mudah aja nih langsung aja Gemini. Untuk nyetingnya juga tinggal ada kredensial, nanti bisa ngambil API di AI Studio buat ngambil ininya. Ini resource juga bisa bebas, karena kan saya berbentuknya keluarin teks, maka pakai teks aja. Di sini modelnya juga bisa pilih banyak. Untuk Gemini, saya lebih memilih untuk flash yang less saja karena lebih lebih cepat, dan karena ini yang terakhir jadi analisisnya lebih baik daripada yang lain. Ini untuk promnya, ini bebas juga, misalnya promnya mau ngapain. Untuk saya kan tersendiri buat buat analisis, jadi promnya juga ini khusus buat analisis gitu. Setelah itu di sini ada format respon. Nah, format respon ini di saya kan ada AI untuk analisis, berarti kan ada pandangan buat AI-nya. Nah, buat pandangan AI dia tuh bakal eh, ngeluarin input. Contoh misalnya, kalau misalnya dia ada tulisan escalate, maka escalate atau urgent atau kritis itu, maka eh, ya ini bakal mutusin bahwa ini keluarnya escalate. Kalau misalnya approve baik dan positif, maka decisionnya bakal approve kayak gitu. Setelah itu bakal respon to webhook. Nah, respon to webhook itu dia bakal ngeluarin ke websitenya. Sebagai contoh seperti ini.
Untuk datanya, nah nih, contoh misalnya kita ambil laporan keuangan. Kita ambil laporan keuangan Amerika. Nih, nih. Setelah dianalisis, dia bakal analisis terlebih dahulu. Nah, untuk eksekusinya ini bakal kelihatan di bagian sini. Kalau bisa dilihat, ada running. Ini nggak bisa dilihat terlebih dahulu sih, tapi nanti ada jalurnya kalau misalnya ini udah selesai. Nah, ini udah selesai. Nah, dia bakal keluar gini. Ini kan webhook ke trigger, ke switchnya, dan nyari datanya yang sama. Oh, berarti keuangan. Dia ngambil database dari data keuangan, dia bakal merge. Jadi ngambil semuanya data, terus diproses buat ke AI. Dia diproses, terus ini di cari respon AI-nya, habis itu kirim ke website. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Ini hasil AI, ini ringkasan eksekutifnya, insight utama, ini analisis tren. Nah, ini keputusan AI. Keputusan AI ini yang saya kasih kayak di bagian ini, bagian format respon. Nah, di sini kayak gitu. Di sini performanya untuk bagus, masih bagus di sini ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan N8N ke website. Sekian, terima kasih.